Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Kosar, NIM E119-155 dari kelas D Peternakan. Saya akan membawakan ujian agama saya, yaitu tentang ceramah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'inu ala umuril wadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hikmah dan kesehatan sehingga kita merasakan namanya nikmatnya hidup. Yang kedua kalinya, tak lupa kita junjung kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang telah memberikan kita kehidupan layak seperti sekarang ini, yang mana kita telah merasakan lewatnya perang ketika zamannya beliau. Yang ketiga kalinya, saya pada hari ini akan membawakan ceramah saya tentang judul Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah pedomannya umat Islam yang diturunkan Allah perantaraan satu persatu kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya Al-Quran itu dibentuk ketika zamannya Utsman bin Affan. Kenapa dikumpulkan ketika zaman Utsman bin Affan? Karena ketika itu banyak hufat yang meninggal ketika dalam keadaan perang atau ketika mereka syahid. Makanya ketika zaman Utsman pun mengambil inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Baiklah teman-temanku, saya akan memberikan beberapa pentingnya hikmah tentang Al-Quran. Kalau kalian pengen hidup kalian enak, pengen menjadi orang yang baik, orang yang melakukan amal soleh, yaitu satu, mengamalkan Quran. Sesungguhnya dalam ketika masih hidup, Nabi pernah bersabda bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang mengajar Al-Quran, mengamalkannya, itu adalah umat yang terbaik, kata Rasulullah. Jadi teman-teman, dalam bulan puasa ini, marilah kita sering-sering membaca Al-Quran. Marilah kita sering-sering mengkaji isi Al-Quran, memeriksa tajwid kita, apakah benar bacaan kita. Kalau salah, diperbaiki. Kalau kurang bagus, diperbagusi. Kalau kurang indah, diperindahkan. Maka kita dalam bulan Ramadan ini, bulan suci ini, marilah kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, teman-teman. Oleh teman-temanku sekalian, teman-teman seperjuangan, orang yang hafiz Al-Quran, orang yang sudah hafal 30 Al-Quran, betapa baiknya orang itu. Sungguh orang yang telah hafal Al-Quran itu orang yang berkah. Kenapa berkah? Dalam hidupnya dia bisa mengamalkan Al-Quran. Maka dari itu kita harus berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu setiap perintahnya itu menuju kepada kebaikan dan larangan-larangannya. Intinya satu, Al-Quran pedoman kita untuk melakukan kebaikan kepada diri kita sendiri, lingkungan kita. Kenapa? Al-Quran itu berkah ya teman-teman. Karena berkahnya Al-Quran itulah ada anak kecil yang habis tiba-tiba naik haji, orang tuanya ikut haji gara-gara anaknya tersebut yang hafal Al-Quran. Itu salah satu berkahnya. Kalau kita sudah sering baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, lagi mau makan, waduh, ingat ayat Al-Quran yang lagi makan. Oh iya ini. Ketika kita pengen masuk kamar mandi, ingat ayat Al-Quran tentang ini. Ingat ayat Al-Quran ini. Pengen apa, pengen A, pengen B, harus ingat dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah pedoman kita, pedoman kitab-kitab kita. Karena kita memakai Al-Quran, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang belum bisa belajar Al-Quran, marilah kita pelajari. Bagi yang sudah bisa belajar Al-Quran, seringlah dibaca, seringlah diperbaharui lagi bacaannya. Kita perbaiki kalimatnya, a, ba, ta, sa, semuanya kita perbaiki. Karena apa teman-teman? Karena setiap huruf A bukan satu kalimat alladzi
Tapi huruf A, lam, mim itu mengandung pahala, teman. Jadi teman-teman sekalian, tidak rugi kita untuk membaca Al-Quran. Malahan kita akan beruntung. Apalagi kita melakukannya ketika di bulan Ramadan yang suci ini. Maka teman-teman sekalian, saya untuk menganjurkan kepada kalian untuk selalu membaca Al-Quran, tadaburnya, selalu mengamalkan apa yang di dalam Quran. Mungkin ini dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.